Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah. Setelah lama kita tidak melanjutkannya, kita baru mulai lagi melanjutkan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk memahami kitab At-Taqriratus Sadidah karangan Said Hasan bin Muhammad Al-Kafini. Kita sampai di babul haid. Sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 syarat perempuan dikatakan haid. Apabila memenuhi 5 syarat itu, maka dia dikatakan haid. Tapi kalau tidak memenuhi 5 syarat itu, maka dia tidak dikatakan haid, dan itu sudah disebutkan di video sebelumnya. Kita baca teksnya. Kemarin kita tidak baca teksnya. Babul haid, bab tentang haid. Ta'riful haid lughatan as-sailan, yuqalu hadal wadi idza sala. Pengertian haid secara bahasa, haid artinya sesuatu yang mengalir. Dikatakan ada banjir di suatu lembah apabila dia mengalir. Wa syar'an, haid secara syara' artinya atau secara istilah, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabil shihah. Artinya darah kebiasaan. Darah yang normal yang keluar dari paling dalam rahim perempuan. Di dalam rahim perempuan. Yang keluarnya itu adalah dengan jalan memang sehat. Menandakan perempuan itu sehat apabila keluar darah haid. Kemudian syarhut ta'rif, penjelasan dari pengertian haid tadi itu ya. Penjelasan dari yang ini. Damu jibillatin ay damun tabi'iyyun, darah kebiasaan artinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ini darah haid ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan kepada perempuan-perempuan anak Adam. Kemudian tadi ada kata yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Ini dia. Sini yang dibahas lagi, maksudnya bi khilafi damil fasad, artinya beliau ingin memaksudkan darah haid itu kan keluar dari rahim perempuan. Nah, kalau dia tidak keluar dari rahim perempuan, tidak keluar dari rahim, di dalam itu keluar dari luar misalnya, maka yang seperti itu dinamakan darah fasad namanya. Ikhlafi damil fasad, beda dengan darah fasad. Darah fasad itu keluar dari fa innahu yakhruju min adna rahimil mar'ah, dia keluar bukan dari rahim perempuan itu. Kemudian ada kata tadi di atas juga ala sabilis shihah. Itu menunjukkan perempuan itu sehat kalau dia keluar. Maksudnya apa? Ai laisa bisababi maradin aw illatin. Bukan sebabnya itu adalah sebab sakit. Jadi kalau dia perempuan sakit keluar darah, nah itu bisa berarti bukan darah haid. Karena haid itu menandakan sehat. Nah itu. Asmaul haid, nama-nama haid. Jadi haid itu memiliki banyak nama. Khamsata asyara isman jama'aha ba'duhum qailan. Ada 15 nama yang dikumpulkan oleh para ulama. Lil haidi asyaratu asma'in wa khamsatuha haidun mahidun mahadun tamsun ikbaru tamsun irakun firakun ma'adad dhahikun darsun dirasun, nifasun, qar'u, i'saru. Itu daripada nama-nama haid sudah disebutkan di sini. Cuma sekedar istilah namanya saja yang beda. Tapi maksudnya dari semua tadi itu yang 15 di sini adalah itu nama-nama lain daripada haid. Kemudian muddatul haid ini masuk dari syarat haid ya. Sudah disebutkan sebelumnya tapi kita tidak baca teksnya di video sebelumnya. Sekarang kita baca teksnya. Nah, ini bagian daripada syarat haid yang pertama. Muddatul haid aqalluhu yaumun wa lailatun. Paling minimal haid 24 sa'atan. Paling minimal haid yaitu sehari semalam. Sehari semalam artinya 24 jam terbentang selama 15 hari. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau kita paham video sebelumnya, di sini tinggal kita baca aja paham. Aktsaruhu paling banyaknya usia haid khamsata asyar 15 yauman, khamsata asyar yauman, 15 hari bila yaliha
dengan malamnya. Paling banyak usia haid itu 15 hari. Kalau lewat dari 15 hari, nanti kita akan bahas di pembahasan bab istihadah. Kalau dia lewat dari 15 hari, dilihat dulu nyambung nggak antara 15 dan 16. Karena ada perbedaannya. Kalau nyambung, berarti dia masuk istihadah. Istihadah yang bagian kedua, bagian yang sulit untuk menentukan mana istihadah dan mana haid. Tapi kalau dia tidak nyambung, dia juga istihadah, tapi istihadah yang kurang syarat dari yang 5 itu. Nanti kalau paham sebelumnya, paham nanti di sini. Kemudian ghalibuhu, kebiasaan kebiasaan perempuan haid adalah sittah au sab'ah ayyamin bilayaliha. Paling biasanya perempuan itu haid 6 atau 7 hari. Kebiasaannya itu. Kemudian kama qala sahibu safwatiz zubat, imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yawmun walidatun wa aktsaruhu al ajal khamsun ila 'asharatin wal ghalibu sittun wa illa sab'atun fuqaribu. Nah, itu maksudnya. Sama itu maksudnya. Muddatut tuhri. Kemudian masa suci. Masa suci, aqalluhu, masa suci yang paling minimal adalah 15 yauman bilayaliha, aktsaruhu la hadda li aktsarihi. Allah syukur. La hadda li aktsarihi ghalibuhu salasata wa ishruna yauman bilayaliha au sab'ata wa ishruna yauman bilayaliha. Masa suci yang paling minimal di antara dua haid, masa suci harus dijeda dengan masa suci, artinya haid pertama dengan haid kedua harus dijeda dengan minimal masa suci 15 hari. Kalau dia haid, kemudian haid lagi yang kedua, keluar darah pertama, keluar darah lagi yang kedua, tapi jaraknya tidak lebih dari 15 hari. Artinya misalnya 10 hari baru haid, selesai haid, keluar lagi darah, 10 hari kemudian keluar lagi darah, kan belum 15 hari. Maka itu bukan haid namanya. Sudah dibahas di sebelumnya. Kemudian paling banyaknya masa suci, artinya tidak ada batasnya, paling banyaknya. Artinya bisa orang itu nggak haid-haid. Bisa. Seperti misalnya punya keistimewaan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah haid. Kemudian kebiasaan perempuan haid biasanya 23 hari atau 24 hari. Wal ghalibu anna syahran mar'ati la yakhlu min haidin wa tuhrin, fa in kana haiduha 6 ayyamin fa tuhruha 24 yauman wa in kana haiduha 7 ayamin fa tuhruha 23 yauman. Normalnya, katanya di sini, normalnya di dalam 1 bulan perempuan itu pasti menemui haid dan suci. 1 bulan kan 30 hari. Pasti di dalam 30 hari itu perempuan menemui 2 ini, haid dan suci, normalnya. Nah, sekali lagi normalnya. Tidak sunyi dari haid dan suci, artinya menemui haid dan suci. Apabila haidnya 6 hari, maka sucinya biasanya 24 hari. Ini biasanya. Kalau keluar daripada ini, berarti keluar dari kebiasaan, sah-sah saja. Apabila haidnya 7 hari, maka sucinya bisa jadi 23 hari. Nah, itu. Jadwalun litawdih suratul damil haid wa tuhri khilala syahrain.
Ada tabel untuk menjelaskan maksud dari penjelasan sebelumnya. Sama maksudnya ini, cuma dikasih tabel aja. Gambaran darah haid dan suci yang diselingi dengan 2 bulan. Asy-syahrul awal, bulan yang pertama. Bulan yang pertama 5 hari suci. 5 hari suci bulan pertama. Misal contoh bulan Muharram. Di tanggal 1 sampai tanggal 5 suci. Kemudian di tanggal 6 baru keluar darah. Berapa hari? 7 hari keluar darah haid. Berarti 6 sampai 12 hari. 6 tanggal 6 sampai tanggal 12 karena 5 hari tadi dia suci. Berarti tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 hari keluar darah. Berarti sampai tanggal 12 Muharram. Kemudian suci 18 hari. Suci 18 hari. Berarti tanggal 13 sampai tanggal 30 bulan Muharram suci 18 hari. Genap 30 hari. Bulan kedua sama. 5 hari suci, 7 hari haid, 18 hari suci. Jadi di sini dikatakan samaniyata asyar yauman tuhrum min asy-syahril awwal wa khamsata ayyamin tuhrum min asy-syahril tsani. Kemudian 23 yauman tuhrum bainal haidatain. Kesimpulannya di sana dari jadwal tadi di atas, 18 hari suci di bulan pertama ditambah 5 hari suci di bulan kedua sama dengan 23. Betul nggak? Betul. Ya kan? Ya, 23. 23 hari suci di antara 2 haid. Karena tadi haidnya 7 hari. Maksudnya sama ini kayak sebelum cuma dikasih tabel aja. Paham dah ya? Kemudian juga syarat daripada haid itu aqallu sinni tahidu fihi al-mar'atu tis'u sanawatin qamariyatin taqribiyah. Makna qamariyah bil asyhuril arabiyyah wa makna taqribiyah ay idza ra'atid dama qabla bulughiha 9 sinin qamariyatin bi muddatin la tas'u haidan wa tuhran fa hadha yusamma haidan. Kemudian paling minimal usia perempuan mengeluarkan darah haid yaitu 9 tahun qamariyah takribiyah. 9 tahun bulan qamariyah. Bukan pakai bulan Masehi, tapi pakai bulan qamariyah Muharram Safar itu. Dengan bulan Arab itu maksudnya tadi. Dan makna takribiyah artinya kurang lebih. Kurang lebih maksudnya apabila perempuan melihat darah atau keluar darah sebelum usia genap 9 tahun. Sebelum usia genap 9 tahun bisa dikatakan itu haid. Nah itu maksudnya takribiyah, maksudnya kurang lebih. Nggak harus pas 9 tahun pas, tapi bisa kurang. Asalkan la tasa'u bimuddatin la tasa'u haidan wa tuhran fa hadza yusamma haidan. Dengan usia kurangnya itu tidak mencukupi masa haid dan suci, maka dinamakanlah darah itu darah haid. Apa maksudnya begini? Kita baca dulu. Al-muddatul lati tasa'u haidan wa tuhran aqallul haidi wa aqallut tuhri yawman wa lailatan wa 15 yawman bilayaliha 16 yawman bilayaliha fal muddatul lati la tasa'u haidan wa tuhran hiya allati takunu aqalla min 16 yawman. Mithalun imra'atun balaghat 9 sanawatin fi yawmil 20 min Muharram wa ra'at ad-dama qablahu fanansur. Al-awwal idza ra'at ad-dama wa qad baqiya min bulughiha 16 يوما فأكثروا فهذا دم فساد لا دم حيض. الثاني وإذا رأت الدم وقد بقي من بلوغها أقل من 16 يوما فهذا دم حيض فيحكم ببلوغها. Kemudian yang ketiga وإذا رأت الدم قبل بلوغها ب 18 hari yauman wastamarra 5 hari
ila an baqiya ala bulughiha 13 hari fal hukmu an nadam al yawmaini al awwalain dam fasadin li'annahuma qabla 16 hari min al bulugh ay baqiya ala bulughiha aktsaru min 16 hari wa thalathatu ayyam al ukhra dam haidin li'annahu baqiya ala bulughiha aqallu min 16 hari. Jadi lihat. Masa yang mencukupi haid dan suci, artinya minimal haid dan minimal suci. Minimal haid kan sehari semalam, minimal suci 15 hari. Berarti 15 tambah sehari 16 hari. Maka artinya masa yang tidak mencukupi haid dan suci ialah yang kurang dari 16 hari. Contoh, perempuan sampai usianya 9 tahun di tanggal 20 Muharram. Dia genap usianya 9 tahun pas di tanggal 20 Muharram. Sedangkan dia melihat darah sebelum tanggal 20. Kan tadi begini penjelasannya. Syarat perempuan dikatakan haid kalau usia perempuan minimal 9 tahun kurang lebih. Kurang lebihnya itu berarti boleh kurang. Asalkan kurangnya itu tidak mencukupi masa haid dan suci, yaitu 16 hari. Asalkan kurangnya itu, jarak kurangnya itu 16 hari. Contoh misalnya, perempuan melihat darah. Perempuan melihat darah dan jarak. Tapi dia melihat darahnya itu di tanggal 16. Jaraknya itu 16 hari atau lebih, 16 atau 17 hari ke tanggal 20. Contoh, dia melihat darah di tanggal 3. Tanggal 3 bulan Muharram ini, misalnya kita hitung bulan Muharram. Tanggal 3 bulan Muharram. Dia kan ulang tahun di tanggal 20 ini. Dia lihat darah tanggal 3. Berarti jarak di antara keluarnya darah sampai tanggal 20 kan 17 hari berarti. Berarti itu sudah lewat dari 16 hari. Maka yang seperti itu tidak dikatakan darah haid, tapi dia dikatakan darah fasad, bukan darah haid. Kecuali nanti, nomor 2 misalnya. Contoh yang kedua, apabila dia melihat darah dan tersisa dari baliknya dia sampainya di tanggal 20 Muharram itu kurang dari 16 hari. Kok tadi lebih dari 16 hari yang di atas itu. Maka ini dinamakan darah haid dan dia dihukumi balik. Contoh, dia keluarnya itu di tanggal 5 misalnya. Keluar darah. Berarti jaraknya ada kan 15 hari jaraknya berarti sampai ke tanggal 20. Berarti itu namanya darah haid yang keluar. Karena keluarnya itu kurang dari 16 hari. Dia keluar dari usia genap dia 9 tahun di tanggal 20 itu. Paham ya? Mudah dipahami. Itulah itu intinya. Yang ketiga contohnya, wa idza ra'atid dam qabla bulughiha. Apabila dia melihat darah sebelum baliknya dia di tanggal 20 itu, tapi dia melihat darah dengan jarak 18 hari. Tapi darahnya itu mengalir selama 5 hari. Berarti dia tersisa 13 hari. Contohnya begini. Contoh, dia melihat darah sebelum 18 hari di hari ulang tahun tanggal 20. Berarti dia melihat darah tanggal berapa ini? Tanggal 2 dong. Ya kan? Di tanggal 2. Berarti ada jarak 18 hari. Tapi ternyata darahnya ini keluar selama 5 hari. Berarti tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Sampai tanggal 7 darahnya ini keluar.
Nah, berarti ada kan sisa 13 hari. 13 hari sisanya ke tanggal 20. Nah, ini maksudnya. Waqad baqiya an baqiya ala bulughiha 13 hari. Maka hukumnya bagaimana? An-nadamal yaumainil awwalain damu fasad. Hari darah yang keluar di 2 hari pertama, berarti tanggal 3 dan tanggal 4. Itu darah fasad namanya, bukan darah haid. Sedangkan darah yang tanggal 5, 6, 7 itu dikatakan darah haid. Nah, li'annahuma qabla, karena darah yang di tanggal 3 dan tanggal 4 itu sebelum 16 hari. Dari hari baliknya. Nah, kemudian 3 hari, darah yang 3 hari sisanya itu adalah darah haid. Karena itu kurang dari 16 hari. Begitu maksudnya, paham ya? Intinya, kesimpulannya adalah perempuan syaratnya baru dikatakan haid ketika usianya sampai 9 tahun minimalnya. Kalau dia keluar darah haid masih usia 8 tahun, maka bukan haid namanya, fasad. Tapi kalau dia keluar haid di usia kurang dari 9 tahun dan kurangnya itu tidak kurang dari 16 hari, misalnya kurangnya itu cuma 5 hari, 10 hari, 15 hari, maka itu darah haid. Tapi kalau kurangnya itu lebih dari 16 hari, 17, 18, 20 hari, maka itu bukan darah haid, tapi itu darah fasad. Itu intinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dikoreksi bila ada yang salah ya. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan ke darah nifas.